Baik, kali ini saya akan menceritakan tentang proses kehidupan saya dari saya tamat SMK hingga tamat kuliah saya di Jakarta, dan itu semua proses yang sangat melelahkan ya yang saya alami. Dan singkat cerita, saya menceritakan tentang proses kok bisa nyampe saya di Jakarta, kok bisa saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Nah, ceritanya begini nih. Awalnya saya ini tamat sekolah itu tahun 2011 ya, khusus yang SMK ya. Saya alumni SMK BNKP Gunung Sitoli, SMK BNKP ya, di Jalan Pendidikan sana, di Gunung Sitoli. Setelah saya tamat dari sana, saya pertama kali saya diajak teman saya untuk merantau di Bandung. Nah, setelah saya merantau di Bandung, itu kerjaan saya waktu itu dikasih tahu sebelum saya ke sana untuk kerja di koperasi ya. Namun setelah udah itu saya setuju, saya mau gitu datang ke sana untuk kerja sebagai koperasi gitu. Dan kemudian setelah udah nyampe di sana ya, kerjanya sesuai dengan yang disampaikan ya, untuk kerja di koperasi itu nagih-nagih kepada nasabah di lapangan gitu. Nah, setelah saya jalani selama 1 bulan, saya menjalani kepada orangnya situ ya, koperasinya ya, saya berpikir selama saya 1 bulan itu saya mengamatin, saya ikut sama yang sudah lama-lama di situ, dan saya diajarkan gitu kan bagaimana cara untuk menagih kepada nasabah dan lokasinya di mana saja. Saya selalu nebeng dan bareng sama senior yang sudah lama kerja di situ ya, di koperasi. Dia itu waktu itu orang Lampung ya, dia udah berkeluarga. Nah, kami bareng gitu kan untuk saya belajar gitu. Singkat cerita, saya berbicara sama dia, aduh ini kayaknya saya nggak bisa saya terusin kerja di koperasi ini ya, karena posisi saya, kemampuan saya untuk hal koperasi ini kayaknya tidak mampu deh, saya bilang kayak gitu sama teman saya itu. Nah, akhirnya dia bilang sama teman saya itu sama saya, ya udah kalau kamu memang nggak bisa ya ngomong aja sama bos. Nah, setelah itu saya ngomong sama bos. Nah, akhirnya bosnya dia nggak mau, harus kamu kerja dulu, jadi kamu baru masuk ya, semuanya butuh proses, semua perlu kamu belajar dulu. Saya bilang, kayaknya saya udah pahami sih di lapangan itu ya, setelah saya pelajari ya cukup. Saya berpikir saya tidak mampu karena banyak yang saya hadapi mengenai salah satu waktu itu yang menjadi kendala saya untuk di lapangan itu, saya nggak bisa ngapalin itu di pelosok-pelosoknya itu di daerah Bandung sana tuh. Nah, jadi saya kurang paham gitu lingkungannya di sana. Nah, saya merasa takut untuk takut nyasar gitu kan. Saya belum paham jalannya, masuk di gang-gang gitu kan, masuk di perkampungan sana gitu. Nah, saya di situ ragu gitu untuk jalan ketika saya jalan sendiri nanti. Nah, setelah itu yang keduanya yang menjadi saya kendalanya, saya nggak mau ya, motor saya nggak bisa bawa motor dengan sepinter orang yang biasa gitu ya kan. Nah, sedangkan saya baru belajar gitu, ya mas saya bisa bawa tuh, tapi nggak lincah-lincah bawa motor begitu, masih ragu-ragu gitu, masih gimana ya, masih kaku gitu. Nah, jadi saya di situ khawatir dalam perjalanan, takutnya ada apa-apa kalau ketika saya bawa motor sendirian.
karena saya masih belum mahir banget untuk bawa motor, ya takutnya celaka gitu kan. Nah, makanya saya di situ yang menjadi pertimbangan saya untuk tidak melanjutkan kerja di koperasi pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya saya ngomong saya tidak mau bekerja di sini sama bos, orangnya situ marga buah. Nah, dia berkata saya nggak mau karena saya udah rugi, karena saya bawa kamu ke sini, saya bayar ongkos kamu, keperluan kamu, perjalanan ongkos kamu, kebutuhan kamu di selama perjalanan kamu dari Nias ke Bandung. Nah, saya bilang oke lah, kalau memang kamu hitung kerugian kamu ya nggak apa-apa. Itu kan saya berapa gaji saya selama 1 bulan ini, ya udah, gaji saya itu nggak usah dibayar sama saya, nggak usah dikasih sama saya. Jadi saya dengar itu biaya saya dari sana itu kan sekitar 500-an. Ya udah, berarti itu kan gaji saya juga sebulan ini kan 500. Ya udah, jadi imbang gitu, jadi ketutup lah untuk biaya perjalanan saya ke sini. Nah, akhirnya dia nggak berkekeh itu, dia nggak mau bolehkan saya untuk keluar gitu ya. Jadi harus dia maunya untuk bekerja saya di situ, karena baru pertama kali dikasih arahan, dikasih bimbingan, dibilangin ya nanti juga lama-lama tahu, lama-lama juga paham. Jadi semua yang butuh proses, jadi kamu jalanin aja dulu. Saya berpikir saya nggak mau gitu, udah saya ngambil tekad gitu, saya tidak mau bekerja di koperasi itu karena saya udah paham di lapangan itu banyak resikonya gitu. Nah, saya kekeh gitu untuk keluar dari situ. Nah, akhirnya singkat cerita, dia bilang sama saya itu, ya udah, kalau kamu mau keluar aja, tapi jasa saya nggak mau keluarkan, saya nggak mau ngasih. Soalnya pada saat saya masuk ke situ, ijazah saya ditahan itu guys. Ijazah saya SMP. Soalnya ijazah saya SMK itu belum keluar waktu itu. Yang ditahan SMP saya bawa, saya kasih sama dia waktu itu sebagai pegangan gitu sama dia, karena di situ namanya koperasi ya, duit yang kita pegang. Takutnya khawatir dia, takutnya saya akan bawa kabur apa gimana gitu kan. Makanya suatu pegangannya itu ijazah saya. Nah, akhirnya saya juga nggak mau, harus saya ambil itu ijazah saya kan. Nah, akhirnya sampai saya meminta tolong sama dia, tolong bang, itu saya nggak kuat di sini untuk kerja di koperasi itu, saya nggak mampu. Soalnya saya nggak biasa di lapangan, apalagi saya baru tamat sekolah, jadi saya belum mengerti lah bagaimana cara-cara untuk bekerja seperti ini, dan masih kaku untuk bawa motor juga, saya masih ragu. Jadi takutnya ada apa-apa di jalan, kalau saya jalan sendiri nanti ya saya nggak mau. Dia juga bertahan, dia bilang saya nggak ngasih, sesuai perjanjian ya, kamu harus, tujuan kamu di sini saya bawa untuk bekerja, jangan setelah udah nyampe di sini kamu berubah pikiran gitu. Dia bilang begitu. Ya, akhirnya banyak cerita sambil dia juga emosi, saya juga mulai kacau pikiran kan. Akhirnya saya ceritakan tuh sama teman-teman saya, orangnya juga, dan sama istrinya juga. Ya kan, minta tolong, saya nggak bisa terus bekerja di sini. Ya, dia bilang juga ya udah saya bicarakan dulu sama abang ya, kata istrinya. Akhirnya ya berantem lah mereka waktu itu ya, adu mulut gitu, banyak omongan gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, saya juga ada omongan yang ya mungkin karena emosi lah ya, karena dia kecewa karena saya tidak terus
teruskan kerja di situ sama mereka. Tapi saya is okay, nggak jadi masalah. Yang penting saya dikeluarkan jasa saya di situ, dikembaliin. Waktu itu ya udah, saya nggak mau pikirin, langsung saya keluar dari situ. Setelah itu dikasih jasa saya, langsung saya keluar. Akhirnya keluar dari situ, saya bekerja di Indomaret. Di Indomaret hampir setahun ya, setahun, karena saya di Bandung itu setahun lebih ya. Nah, udah kerja di Indomaret, akhirnya saya berpikir, aduh, ini perkembangan saya di sini nggak ada perkembangan nih, masih belum maksimal pikiran saya di sini. Jadi saya waktu itu setelah saya pindah, saya cuma orang Nias doang, ngekos satu peta di sana ya. Gimana ya, sunyi sepi lah kehidupan saya kan. Jadi akhirnya saya memutusin untuk pulang kampung. Akhirnya setelah saya pulang kampung, selama 1 bulan di kampung, nah, saya berpikir lagi, aduh, ini di kampung ini nggak ada apa-apanya, ini bagaimana ini kok. Jadi apalagi di kampung udah sepi banget gitu. Nah, setelah itu saya berkeinginan untuk merantau lagi. Nah, setelah itu saya komunikasi sama teman-teman saya, ada teman-teman saya di Jakarta, teman-teman sekolah. Mereka udah pada datang ke Jakarta kan, udah duluan, udah pada punya kerjaan di Jakarta. Akhirnya saya minta tolong sama mereka untuk saya dibantu untuk datang ke sana. Nanti kalau udah nyampe, tolong dibantu saya di ya saya nginep lah di tempat kalian sebentar, beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, akhirnya mereka ada salah satu teman saya nggak sebutin namanya siapa. Akhirnya saya datang dan saya dijemput. Akhirnya saya bekerja. Saya dapat pekerjaan setelah udah nyampe di sana. Untuk sementara waktu saya bekerja sama orang Nias. Dia punya usaha aqua galon ya. Saya jalani selama 4 bulan tanpa gaji. Saya keluar tanpa gaji. Saya berpikir waktu itu ya, itu 4 bulan nggak ada gaji, makanya saya keluar aja deh, ngapain. Nah, akhirnya keluar dari situ, saya bekerja, dapat pekerjaan yang kerjanya biasa aja sih, kerja di counter waktu itu. Akhirnya saya nikmati aja dulu selama 3 bulan saya di counter. Nah, sambil nyari pekerjaan, akhirnya dapat pekerjaan. Nah, dapat pekerjaan, setelah itu saya nabung. Setelah itu saya mendaftar kuliah. Itu tahun 2015 itu saya mendaftar kuliah. Nah, di salah satu universitas sekarang. Nah, udah itu ya selesailah kuliah saya saat ini. Kuliah saya selesai. Ya puji Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sekarang saya bekerja. Waktu itu saya sambil kuliah itu sambil kerja ya. Rata-rata orang perantau itu kerja sambil kuliah gitu. Nah, saya kerja, pulang kerja langsung kampus, cuma cukup melelahkan ya. Kalau kuliah sambil kerja itu membagikan waktu itu sangat gimana ya, sangat kurang gitu, karena semuanya jalan terus, aktivitas terus, habis kerja masuk ke kampus, jadi nggak ada istirahatnya lah maksudnya gitu ya. Nah, saya udah mengalami semuanya itu. Kadang saya ngedrop, kadang saya lemah gitu, nyampe di kampus malah yang ada ngantuk gitu. Nanti saya posisinya paling belakang biasanya itu, karena posisi saya, badan saya kurang fit, kurang kuat, kebawa ngantuk, capek gitu kan ya.
di saat di depan dosen ngajar malah tidur di belakang, ngantuk, mata merah gitu. Nah, saya udah mengalami hal itu. Nah, puji Tuhan, akhirnya saya dapat selesaikan kuliah saya yang kurang lebih 4 tahun lebih ya. Dan itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan kepada saya, dapat saya selesaikan dengan baik sarjana saya S1. Nah, itu semua perjuangan saya, itu semua pertolongan Tuhan ya. Jadi saya tidak menyerah juga. Bagi teman-teman juga yang ingin sedang berjuang, ya tentu jangan menyerah ya, tetap semangat ya, tetap berdoa juga. Saya juga selalu berdoa waktu itu, terus berdoa ya. Saya hanya berdoa, Tuhan mampukan saya, Tuhan berikan kepada saya semangat, kesehatan agar saya bisa mampu menjalani aktivitas saya maupun perkuliahan saya juga. Dan semuanya karena anugerah Tuhan. Doa saya dijawab, dapat saya selesaikan dengan baik. Kemudian setelah saya tamat, saya sangat senang, orang tua juga senang ya. Itulah, atas doa orang tua juga, selalu saya minta dukungan doa dari orang tua juga. Sebelum saya selesai itu selalu saya minta doa, dukungan doa ya. Itu semua dukungan doa juga dari orang tua, dapat saya selesaikan dengan baik kuliah saya ini. Kemudian setelah udah saya selesai kuliah saat ini, nah ada yang harus saya kejar lagi ya, karena saya masih sendiri lah ya, masih bujangan juga ya. Jadi orang tua juga selalu berpesan agar segera saya mendapatkan pasangan, agar saya bisa cepat married gitu. Namanya orang tua udah tua ya, jadi pengen anaknya itu bisa semuanya ya dapat pasangan gitu, udah married semua ya. Kalau kita udah married kepada orang tua kita, maksudnya kalau kita udah married ya, tentu orang tua juga senang, jadi mereka bahagia selagi masih mereka ada di dunia kan. Jadi mereka ikut bahagia juga, anak-anaknya udah semua pada married ya. Saya punya saudara 10 orang, adik-adik saya dan kakak-kakak saya semuanya udah pada married, tinggal saya yang belum. Jadi makanya mereka selalu desak terus untuk cari pasangan, untuk cari jodoh gitu. Jadi itu yang menjadi pergumulan saya juga saat ini, karena saya udah selesai yang satu tentang kuliah saya ya. Sekarang saya fokus untuk mencari pasangan ya wajar lah ya, karena saya udah waktunya juga untuk ya, apalagi sih yang kita harus cari lagi ya. Kerjaan udah ada ya, semua juga ya, semuanya dalam proses ini sih sebenarnya. Itulah perjalanan kisah saya ya. Mudah-mudahan saya menemukan yang menjadi tulang rusuk saya yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus. Aku bangga dapat saya selesaikan kuliah saya, dan saat ini saya sedang berjuang lagi tentang pernikahan, untuk mencari pasangan. Ketika saya nanti mendapatkan cewek yang menerima kelemahan dan kekurangan saya, yang melengkapi, dan maka aku bersyukur dan ingin ya, mari kita menjalani untuk membentuk keluarga bersama-sama ya, saling menopang, dan intinya kita tetap mengandalkan Tuhan ya. Itu yang saya harapkan ketika nanti saya mendapatkan suatu pasangan saya. Jadi sekalipun banyak kelemahan, banyak kekurangan, baik itu ekonomi, apapun persoalan yang kita hadapi ya, tentu jangan yang menjadi perpecahan ya, jangan jadi masalah berat, tapi kita selalu optimis
Saya selalu optimis bahwa saya mampu ketika ada kerjasama dengan istri, ya tentu semua yang kita harapkan, semua yang kita cita-citakan, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, itu saja yang bisa saya sharing tentang pengalaman perjalanan dari awal saya tamat hingga merantau, hingga saya selesaikan kuliah lagi, dan hingga nanti saat ini sedang fokus untuk mencari pasangan. Nah, jadi pertanyaannya, udah ada calon belum? Nah, ini. Nah, calonnya belum ada ya. Saya lagi dalam perjuangan untuk mendekati, ya, untuk mencari yang bisa gitu, yang mau hidup sederhana ya. Ya, alangkah baiknya kalau kita juga ketika nanti udah bersatu mendapatkan rezeki banyak, rezeki yang berkat-berkat Tuhan, ya itu sangat bagus. Ya, untuk saat ini ketika membentuk keluarga awal-awalnya itu tentu banyak kekurangan ya, baik itu ekonomi, ya segala sesuatu banyak kekurangannya. Maka untuk itu ya jangan menyerah gitu aja, tetap semangat, kita tetap berjuang, ya semuanya akan bisa, akan berubah menjadi lebih baik. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Thank you. Shalom.